cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Nah halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah hak-hak istimewa atau hal-hal istimewa yang dimiliki oleh Korea Utara. Yang ya bisa dikatakan Korea Utara itu dihormati oleh beberapa negara di dunia cuy, termasuk negara Indonesia ya cuy. Di balik kontroversinya yang sangat mengencamkan gitu loh. Oke, padahal respon publik Indonesia terhadap Korea Utara itu masih dibilang tidak terlalu bagus ya cuy. Sebagian besar netizen Indonesia masih suka mengecam dan mengutuk Kim Jong Un gitu loh atas semua kontroversi yang dilakukannya. Apalagi belakangan ini Kim Jong Un juga mengecam bahwa bukti K-pop itu dapat merusak masa depan anak-anak gitu lah ya. Ada beberapa artikel yang saya baca gitu. Mulai dari anggapan suka mengekang warganya hingga hal-hal ekstrim seperti ya keluarga dekatnya itu dieksekusi gitu loh ya. Nah kembali ke beberapa dekade lalu, kita mungkin tak percaya jika masyarakat Indonesia selalu menghormati Korea Utara cuy. Ya ada beberapa bukti kejadian tentang bagaimana harmonisnya hubungan Indonesia dan juga Korea Utara cuy. Misalnya nih ya, relasi mesra antara sang putra Fajar dengan Kim Tu Sung yang merupakan moyang dari Kim Jong Un cuy. Dan konon katanya itu adalah pria paling dibenci di dunia cuy. Apakah benar? Komen di kolom komentar ya. Terlepas dari betapa tidak sukanya kita terhadap mereka nih, tak bisa dipungkiri bahwasanya jika Indonesia sejatinya sangat pro dan bersahabat dengan Korea Utara cuy. Oke, berikut beberapa jejak rukunnya hubungan kedua negara ini cuy. Check it out. Oke cuy, yang pertama itu hubungan Soekarno dan juga Kim Tu Sung sangat istimewa konon katanya pada dahulu kala. Sejak dulu Korea Utara itu selalu mendapatkan pertentangan dunia cuy, terkait dengan paham ideologi mereka yang sangat komunis pada waktu itu. Ya bukan pada waktu itu aja sih ya, sampai sekarang pun kayaknya masih komunis gitu loh. Namun tuh Indonesia tak memandang itu gitu loh sebagai sebuah tembok besar yang menghalangi dua negara untuk menjalin pertemuan cuy, atau pertemanan lah ya. Hingga akhirnya ya Presiden Soekarno untuk pertama kalinya mengunjungi Korea Utara di tahun 1964 gitu. Sambutan kepada Presiden ternyata bagus sekali dan sangat diapresiatif cuy. Bahkan nih Kim Tu Sung juga membalas kunjungan ini bersama anaknya Kim Jong Tu di bulan April tahun 1965 cuy. Kehadiran mereka berdua itu kala itu sekaligus untuk mengikuti peringatan 10 tahun KAA gitu loh, yang pertama kali diadakan pada tahun 1955 di kota Bandung cuy. Di konferensi Asia Afrika ini pertama kali itu Soekarno memberikan wadah bagi Korut untuk bisa berkiprah di dunia internasional. Wow, hubungan ini sudah terjalin sejak dahulu kala ya, berarti memang mempunyai hubungan spesial gitu loh antara Korea Utara dan juga Indonesia berkat Bapak Presiden Soekarno. Oke cuy, next. Fakta berikutnya yaitu Kim Tu Sung dan bunga anggrek khusus miliknya konon katanya. Ada sebuah cerita unik nih ya dan sangat berkesan bagi Korea Utara saat kunjungannya ke Indonesia pada tahun 1965. Setelah menghadiri perayaan konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno mengajak Kim Tu Sung untuk berjalan-jalan ke kebun raya Bogor. Lalu nih sebuah peristiwa pun terjadi gitu loh. Saat itu Kim Tu Sung telah berulang tahun dan Bung Karno dengan manisnya memberikan bunga anggrek sebagai hadiahnya. Bukan sebuah bunga anggrek biasa gitu loh. Namun tuh bunga ini tuh sangat spesial. Konon katanya sudah disilangkan khusus dan hanya ada satu pada waktu itu. Bunga ini tuh diberikan kepada Kim setelah sebelumnya dinamai Dendrobium Kimil Sungia. Momen ini pun akhirnya menjadi perayaan nasional di Korea Utara. Wow, keren sekali ya. Setiap tahunnya pada bulan April, masyarakat Korut tak pernah absen untuk merayakan festival Kimil Sungia guna mengenang Kim Tu Sung dan persahabatannya dengan Bapak Soekarno. Wow. Mereka aja udah mempunyai seperti hubungan persahabatan yang sangat erat gitu loh. Apalagi kita yang harus memiliki hubungan erat juga gitu loh ya dengan Kim Jong Un mungkin. Oke, next. Indonesia dan Korea Utara berhubungan aktif hingga hari ini cuy. Dengan perlakuan isolasi yang diterimanya nih ya, nyaris hanya sedikit sekali negara yang punya hubungan bilateral dengan Korea Utara.
Ya, apalagi prakarsa isolasinya sendiri adalah negara-negara barat termasuk Amerika yang punya pengaruh besar cuy. Meskipun demikian nih, nyatanya hal tersebut tak pernah menghalangi hubungan antara Indonesia dan juga Korea Utara. Sampai saat ini kedua negara tetap aktif mendukung satu sama lain cuy. Hal tersebut dibuktikan dengan ditugaskannya perwakilan masing-masing negara untuk menjadi duta besar. Nah, tak hanya itu saja ya, selepas Bung Karno mengunjungi Korea Utara di tahun 1964, berturut-turut pun presiden setelahnya seperti Ibu Megawati dan juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kerap juga melakukan kunjungan ke Korea Utara dalam rangka yang mempererat hubungan persahabatan lah ya. Sebaliknya juga nih, sudah bolak-balik juga perwakilan dari Korut juga telah mendatangi Indonesia dalam rangka kerjasama bilateral cuy. Wow, keren sih. Harus diapresiasi sih menurut saya karena kedua belah pihak negara mempunyai hubungan yang sangat-sangat erat. Oke, next. Publik Indonesia sejatinya menyukai Korea Utara. Nah, ada beberapa ulasan yang saya baca kenapa Kim Jong-un patut dipuji dan respon netizen ternyata cukup bagus cuy. Hampir mayoritas menyetujui hal tersebut gitu loh. Hal ini bisa disimpulkan bahwasanya jika meskipun stigma tentang Korut atau Kim Jong-un jelek, namun nih ya masyarakat kita sejatinya juga menaruh hormat terhadap mereka. Faktanya nih masyarakat Indonesia yang menyukai Kim Jong-un juga makin jelas dengan bukti polling dari BBC World Service Poll tahun 2013 lalu. Sebanyak hampir 42% penduduk Indonesia memandang positif terhadap Korut. Sisanya 22% lah punya pandangan lain gitu loh. Wow. Memang sih Indonesia tuh mempunyai kesukaan terhadap ya budaya-budaya Korea lah. Kemungkinan Korea Utara pun juga termasuk gitu loh. Oke, next. Fakta berikutnya yaitu Yayasan Soekarno beri penghargaan kepada Kim Jong-un. Jika Bung Karno memberikan anggrek spesial kepada Kim Tu-sung, maka nih ya Rahmawati Soekarno Putri juga melakukan hal yang sama cuy. Bedanya ini bukan bunga gitu loh, dan tentunya apresiasi ini bukan diberikan kepada Kim Tu-sung yang sudah meninggal lah ya. Nah, Ibu Rahmawati Soekarno Putri ini memberikan sebuah award kepada Kim Jong-un lantaran tokoh nyentrik ini masih sangat konsisten dalam melawan imperialisme barat gitu loh. Ya, Kim Jong-un itu terbukti secara konsisten tetap melaksanakan jalan pikiran pimpinan besar mereka yaitu Kim Tu-sung, yakni melawan imperialisme. Anak ketiga Presiden Soekarno ini juga mengatakan jika ada yang dilakukan Kim sejalan dengan pikiran ayahnya yang juga menentang neokolonialisme dan juga imperialisme pada waktu itu cuy. Wow. Jadi memang hubungan Soekarno dan juga Korea Utara itu memang udah terbukti gitu loh ya, romantis dan memiliki pemikiran yang sangat sama gitu. Wow. Kita sebagai cucu-cucunya juga harus menghormati cuy, karena ya hubungan yang sangat baik akan menimbulkan sesuatu yang baik pula gitu kan. Oke, next. Oke cuy, itu tadi beberapa fakta mengenai Korut harus dihormati. Ya, kalian sudah tahu kan hubungan kedua belah pihak antara Indonesia dan juga Korea Utara itu sangat romantis sejak dahulu kala gitu kan. Sejak Bapak Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden ya cuy. Ya, kita sebagai anak cucunya juga harus menjaga persahabatan kedua belah pihak negara ini cuy. Jangan merusak lah ya. Oke, sekian dulu video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. See you on the next alur cerita berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.